Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan menceritakan kisah nyata dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab adalah duta Islam yang pertama. Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan baiat kepada Rasulullah SAW. Sebelum melanjutkan kisah ini, ada baiknya subscribe, like, dan share. Alangkah baiknya jika kita mulai kisah ini dengan pribadinya. Seorang remaja Quraisy terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para mu'arikh dan ahli riwayat melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat, seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dan dimanjakan oleh kedua orang tuanya demikian rupa sebagai yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan bisa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan meningkat sedemikian rupa hingga menjadi buah cerita tentang keimanan, menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan? Sungguh suatu riwayat penuh pesona, riwayat Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik. Sebagai biasa digelarkan oleh kaum muslimin, ia salah satu di antara pribadi-pribadi muslimin yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi corak pribadi manakah? Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi kemanusiaan umumnya. Suatu hari anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luaskan di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin, Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadat kepada Allah yang Maha Esa. Sementara perhatian warga Mekah terpusat pada berita itu, dan tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah SAW serta agama yang dibawanya. Maka anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Karena walaupun usianya masih belia, tetapi ia menjadi bunga majelis tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, menjadi daya pemikat dan pembuka jalan pemecahan masalah. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Safa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Keraguannya tiada berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu. Maka suatu senja didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, tempat mengajarnya ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka sholat beribadat kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada kalbunya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru, dan serasa terbang ia karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkat dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang panas bergejolak, hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai, tak ubah bagai lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas, berlipat ganda dari ukuran usianya, dan mempunyai kepekatan hati yang mampu merubah jalan. Hunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab,
seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Ia wanita yang disegani, bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab menganut Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan, yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah. Sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebus dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi. Apalagi dalam suasana seperti itu, mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad SAW. Secepat kilat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibunya dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Demi melihat nur atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan patut diindahkan, menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya tindakan. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya, tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhala-berhalanya dengan jalan lain. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya amat rapat.